Oke, kita mulai ya. Udah udah setengah 2 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya dijawab ya. Oke, Nak, semuanya terima kasih sudah bergabung di PM ya. Nah, untuk hari ini Nak, kita bahas 4 soal ya. Jadi yang Bapak tayangkan itu adalah soal US tahun yang lalu. Ya, insya Allah nanti akan mirip dengan yang itu ya, soal yang nanti akan kalian hadapi ya, US-nya. Jadi kita pelajari dulu ya, biar nanti kalian tidak asing dengan soalnya. Jadi yang penting konsepnya Nak, bukan kamu apalin soalnya ya. Soalnya nanti akan diganti, tapi konsepnya tentang itu. Jadi nanti nggak akan jauh-jauh dari itu ya. Jadi kalian ngapalinnya gak usah banyak-banyak. Yang konsep yang di sini aja nih, yang diajarin di sini ya, yang disampaikan di sini. Oke, kita mulai ya. Bapak akan share soalnya. Ini kamu juga udah bisa lihat di HP ya soalnya. Nanti kalau nggak kelihatan bilang ya. Coba ya, Bapak share dulu nih. Nah, Naila nih masuk nih. Oke, kelihatan Nak? Soalnya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, oke sip. Oke Nak, kita bahas yang nomor 3 dulu ya. Oke, Bapak ingin tahu dulu, kan tadi udah disuruh ngerjain dulu ya. Apa jawabannya Nak, nomor 3? Apa Nak? Ayo salah juga nggak apa-apa. Au. Nggak ada au di situ pilihannya. Ada juga A, B, C, D. Apa coba? Gambar yang menunjukkan molekul senyawa. Ini nggak ada yang bisa jawab. Marsha nih, Marsha apa Nak? Sya, kalau kamu jawabannya apa Sya? Saya belum jawab Pak, saya nggak tahu. Nggak tahu gimana sih. Kalau Kaipa gimana Kaipa nih? Belum Pak. Belum juga. Terus si siapa? Dapi, kamu apa? A. Oh, kok Dapi suaranya cewek? Dapi. Yang itu Pak, ya itu. Wih, kompak banget ini, kayaknya sehati nih. Oke, nah ini gambar yang menunjukkan molekul senyawa, katanya A ya. Oke, belum benar. Nah, jadi gini ya. Yang gambar di sini namanya apa nah? Oke, Bapak. Kelihatan nggak ini pulpen Bapak nih? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Tidak. Yang ini namanya apa? Bacanya apa ini? Unsur. Betul. Jadi unsur ini terdiri dari atom yang sama ya. Atom yang mana Pak? Atom yang warna abu-abu ya. Itu atom ya. Jadi kira-kira ini dua-duanya sama nggak warnanya? Ini kan ada 2 yang bersatu ya atomnya ya. Sama nggak Nak? Iya. Sama. Nah, karena ini sama, maka dia atomnya satu jenis. Nah, maka terdiri dari atom-atom yang sama ya. Maka ini disebutnya unsur ya. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira sama atau beda nih? Ada yang warna merah, ada yang warna abu-abu. Ini gimana, sama atau beda? Beda. Nah, ini disebutnya senyawa. Oh, benar. Kenapa ini disebut senyawa? Karena senyawa itu terdiri atas atom gabungan atom-atom yang berbeda. Nah, atom-atom ini bisa kelihatan beda atau sama dari warnanya sama bentuknya dan juga dari ukurannya. Misalnya kalau ini kan warnanya apa Nak? Ini warnanya apa nih? Kelihatan nggak? Ini warnanya apa nih? Yang ditunjuk nih? Apa nih warnanya Nak? Bapak. Gak kelihatan ya? Gimana Pak? Ada. Apa yang ditunjuk? Gak kelihatan ya. Nah, yang ini nih, yang ini warnanya apa nih? Yang ini? Abu-abu. Nah, yang ini warnanya? Merah. Nah, ukurannya sama gak yang abu-abu dengan yang merah? Beda. Nah, makanya ini atomnya beda. Nah, kalau atomnya beda, berarti gabungan dari atom yang berbeda, maka disebutnya apa Nak?
Senyawa. Nah, terus kalau yang ini apa nih? Ini ada plus, ada minus. Ya, di sini ada plus, ada minus. Nah, kalau yang ini namanya I, apa coba baca ini? Ion. Nah, ion. Kalau Ayo. ion ya, kalau ion itu terdiri atas atom, tapi atomnya memiliki muatan. Ya, memiliki apa? Muatan. Muatan. Nah, muatan ya. Nah, tapi kalau jadi dia ada muatan itu berarti cirinya apa kalau di soal? Dia ada plus, ada minus. Karena muatan itu ada muatan positif, ada muatan negatif. Negatif. Oke, paham ya? Nah, terus yang D. Yang D ini kan bulat-bulat semua nah ya. Nah, ini warnanya apa nih? Warnanya? Yang ini oh nggak kelihatan ya. Warnanya apa nih? Hitam. Jo. Hijau. Wah, itu harus diperiksa itu ya. Nah, jadi ini warnanya hitam semua. Nah, ini kira-kira ini apa? Ini juga sama apa namanya? Sur. Unsur. Tapi ini nak tidak bergabung ya. Jadi ini bukan gabungan unsur cuma atom-atom yang terpisah. Ya, walaupun ini unsur tapi atom-atomnya terpisah. Jadi kalau kamu disuruh nyari yang molekul yang senyawa, maka jawabannya yang mana? Harusnya C. C. ya. Eh. C. Jadi tadi jawabannya A. Wah, ini masih jauh nih. Kalau mau nilai 100 masih jauh ini. Ibaratnya kamu mau ke Amerika masih di lengkong ini ya. Jadi harus belajar lagi. Nah, coba kamu ini mau dicatat, mau di screenshot. S. Hah? Catat. Enggak SS. Tapi data ya. Saya lagi nyatet. Ya, bisa dicatat, bisa di screenshot nah ya. Kalau di HP kan bisa di screenshot ya. Oke, kalau di screenshot lebih cepat sih ya. Udah di screenshot nak? Udah. Udah, Pak, udah. Udah? Wah. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini Bapak hapus ya. Boleh nanti boleh di screenshot, lihat ke temannya boleh ya. Kalau yang nggak sempat screenshot. Nah, sekarang kita ke nomor berapa tadi yang disuruh? 6. 6. Kita ke nomor 6. Oke. Bapak kecilin dulu ya. Nah, kelihatan nak semua? Kelihatan. Kelihatan ya. Kan. Oke, ini jawabannya apa dulu nih? Bapak pengen tahu dulu nih pengetahuan awal kalian. Salah nggak apa-apa. Ini kan Bapak pengen tahu aja pengetahuan awalnya segimana. Apa jawabannya? C. C. Oke, ada yang ngomong C. Tadi siapa? Kaipa ya? Saya siapa? Marsha. Feby. Feby. Oke. Feby. Oke, Feby C. Yang lain? Ayo nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nggak ada yang Bapak gigit kok kalau salah itu. Aman semua. Pak B. B. B, Pak B. B. Oke, B ya. Ada yang lain? Tapi mikir ya, jangan tebak-tebakan doang ya, agak mikir gitu, kira-kira aja nih. Salah juga nggak apa-apa kan ini belum ujian yang benernya. Kalau ujian bener nggak boleh salah. Apa yang mana nak? Berarti tadi ya, jawabannya antara B atau C ya. Tadi ada B ada C. Oke, kita lihat bener apa salah ya. Nah, kita ke sini dulu nak ya. Ini namanya apa nak? Ini nggak kelihatan ya kalau dari situ ya. Nah, Bapak tanya dulu, ini namanya apa nih? Ini namanya apa nih? Apa dibacanya? Jaringan. Nah, jaringan. Kalau ini namanya apa? L. Nah, ini sel. Nah, jadi sel ini nak menyusun jaringan. Jadi kayak kamu punya puzzle, puzzle-nya disambung-sambung jadi suatu bentuk yang kamu inginkan. Nah, atau Lego ya. Lego itu misalnya sel, terus nanti bangunan yang kamu buat dari Lego itu adalah jaringan. Jadi yang dimaksud jaringan itu apa? Nah, jaringan adalah sebentar. Kumpulan, betul. Kumpulan apa? Kumpulan siapa tadi? Kumpulan sel-sel. Nah, pinter. Kalau udah kumpulan nggak usah sel-sel ya, karena kumpulan itu pasti banyak ya. Jadi kumpulan sel aja ya.
Kumpulan sel yang memiliki apa tuh? Bentuk dan fungsi yang sama. Bentuk dan fungsinya sama. Nah, makanya nanti di sini fungsinya akan sama ya. Nah, sekarang sel misalnya yang ini ya. Oke, jadi sel membentuk jaringan. Nah, nanti jaringan akan membentuk apa, Nak? Jaringan akan membentuk organ ya. Misalnya yang ini nih. Nah, kita cek satu-satu ya. Yang ini adalah selnya, sel. Ada yang tahu namanya? Otot. Oke, sel apa, Nak? Coba baca. Otot. Sel otot. Sel otot ya. Nah, di sini ada sel otot ini membentuk jaringan, betul ya. Ini jaringannya jaringan otot. Ini sebentar Bapak agak geser sini nggak apa-apa ya. Nah, Ya, Pak. jaringan apa tuh? Otot. Nah, cuma ototnya ini disebutnya kalau bentuknya gini dan bercabang-cabang ya. Ya ini nggak bercabang ya. Ini ototnya disebut otot polos. Nah, fungsinya untuk pelindung, betul gak? Kalau otot untuk pelindung? Bukan. Otot untuk pelindung. Nah, kamu punya otot kan? Kira-kira fungsi otot untuk apa? Nah, fungsi otot adalah untuk ini, Nak. Coba baca sama-sama ya. Menggerakkan. Apa coba? Menggerakkan organ. Misalnya di jantung kita punya otot jantung, fungsinya menggerakkan jantung. Kita di otot rangka ya, misalnya otot bicep tricep tuh ya, yang di rangka itu ya. Kita punya otot bicep tricep yang di rangka. Berarti kalau otot rangka menggerakkan rangka. Nah, jadi fungsinya otot itu menggerakkan organ. Nah, kalau otot jantung menggerakkan jantung, kalau otot rangka menggerakkan rangka, kalau otot polos ngerakin apa dong? Nah, otot polos itu menggerakkan organ-organ yang kerjanya tidak disadari. Contohnya apa? Contohnya misalnya lambung gitu ya. Oke, lambung kan nggak disadari ya. Kamu nih lambungnya lagi kriuk-kriuk, kamu kan santai-santai aja ya. Kamu nggak menyadarinya kan. Oke. Nah, terus yang kedua, ini ada sel juga ya di sini ya. Cuma selnya ini sel apa, Nak? Nah, berarti yang satu ini benar apa salah, Nak? Salah. Salah. Oke, salah ya. Kenapa salah? Karena fungsinya salah ya. Tadi selnya benar, jaringannya benar, tapi fungsinya salah ya. Nah, sekarang nomor 2 ini selnya sel apa ya? Oke, Bapak tulisnya di sini ya. Ini sel apa coba? Nah, ini sel otot, Nak. Otot, tapi sel otot ini namanya sel otot lurik atau otot rangka ya. Coba baca, Nak, sel apa? Sel otot lurik. Nah, ini sel otot. Nah, tapi jaringannya, Nak, ini jaringannya bukan jaringan otot lurik, tapi jaringannya apa nih? Ini Bapak kesini ya. Ini jaringannya jaringan, ada yang tahu gambar kayak gini tuh? Namanya jaringan tulang. Nah, berarti ini benar salah, Nak? Salah. Ya? Karena sel otot jaringannya jaringan tulang, jadi nggak nyambung. Nah, tapi fungsi jaringan tulang betul nggak untuk penegak? Betul. Jadi jaringan tulang benar untuk penegak, tapi yang salah itu di sininya nih. Di apa? Di selnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini selnya kayak bintang gini. Ini sel apa namanya, Nak? Ada yang tahu? Saraf. Wah, pintar nih. Sel saraf. Bukan sel saraf orang gila gitu ya. Ini maksudnya saraf ini sel yang menyusun otak-otak kita, Nak. Ya. Otak kita terdiri dari sel-sel saraf. Nah, ini jaringannya juga. Nah, ini jaringannya jaringan saraf juga. Ah, bener ya sampai sini ya. Nah, coba yang ketiganya nih. Bener gak sel saraf fungsinya untuk menerima rangsang? Bener gak? Salah.
Iya, betul. Fungsi sel saraf Nah. ya untuk menerima dan menghantarkan rangsangan. Jadi, betul gak yang ini, nak? Betul. Oke, yang 2 salah, yang 3 betul. Nah, yang 4 ini, nah, yang 4 kamu udah tahu kan pasti ini salah ya. Cuma ini kita lihat salahnya di mana ya. Yang nomor 4 ini selnya sel saraf. Pak, kan gambarnya beda. Nah, bedanya kalau ini namanya saraf sensorik, kalau ini namanya saraf motorik, tapi sama-sama sel saraf. Nah, tapi kalau yang ini nih, ini jaringannya saraf juga gak? Jaringan Bukan. saraf gak? Bukan. Nah, ini jaringan epitel. Jaringan apa namanya? Epitel. Epitel. Nah, kamu lihat mulut kamu nih. Di dalam mulut kamu itu ada ruangan kan ya? Nah, ruangan di dalam mulut kamu itu dindingnya itu tersusun dari jaringan epitel. Jadi jaringan epitel ini fungsinya untuk pelindung, betul gak, nak? Salah. Epitel untuk pelindung? Nah, betul. Epitel untuk pelindung. Karena epitel itu tadi di dinding ya. Kalau dinding kan fungsinya untuk pelindung. Nah, coba kalau kamu nemu soal kayak gini, kamu udah tahu nih penjelasannya. Kamu akan pilih yang apa jawabannya? C. Yang mana? C. C. Oke, mantap. Jawabannya yang C. Nah, berarti tadi ada yang nomor 3. Tadi nomor 3 siapa yang jawab C? Siapa Febi. tadi? Febi ya. Oke, mantap Febi. Betul ya. Sekarang di screenshot dulu, nak. Screenshot ya. Sudah screenshot? Sudah, nak? Pak, Udah. Pak, Ya. itu tadi yang keempat sel saraf apa namanya? Oh, yang keempat ini namanya sel saraf motorik ya. Motorik. Oke, Bapak tulis ya, ini agak ketutupan ya. Sel saraf motorik, nah. Nah, ini Bapak ini kan ya, motorik. Oke ya, sel saraf motorik. Oke, Kak Ipa udah jelas? Kak Ipa? Halo? Tadi Jelas, Pak. udah ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berapa tadi? 13. 13 ya. Oke. 12 dulu nah ya. 12 dulu tadi. Bapak ada 12, adanya 13 langsung. Oh gitu ya. Oh iya, 12 13 tadi, nak. Bapak tadi salah ngetik berarti ya. Oke, berarti kita 12 dulu ya. Nah, coba baca dulu pertanyaannya. Kira-kira apa jawabannya nih? Ada yang bisa jawab dulu nih? Ada yang bisa jawab? Ayo, nak. Coba Marsha deh. Jangan Marsha mulu deh. Siapa nih? Bapak tanya nih. Ayo, Pak. Oh iya, Kaila mau masuk nih. Yang Bapak mau tanya nih, Rasya Ridho deh. Rasya Ridho, apa nih jawabannya, nak? Ini Bapak kedengeran nggak suara hujan? Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Tapi suara Bapak masih jelas nggak? Masih. Jelas Pak, jelas dan Pak. Ya, Jelas Pak. ini Bapak lagi di luar, lagi hujan ini ya. Ya. Ya Pak. Hujan. Oh iya, ini aduh, udah mulai netes ini ya. Terima saya bentar Pak. Sebentar ya, Bapak pindah dulu ya. Kita iklan sebentar ya. Ya Pak. Ya, tunggu ya. Masa iya Cuma salah? ini di Arab. Hujan nih.
Bobot nggak diterima. Oh, gitu. Jadi tak. Ujian nak. Eh, Krim itu. Paling beneran nih masalahnya. sehari. Apa? Mau nanya. Seharinya ada nggak sih? Nggak ada, ntar nah. Oh, nggak ada. Yaudah ntar aja deh. Kabar nih, ntar kalau Pak Ari datang gue bilangin. Oke, di sini ya. Oke. Nah, udah nah. Pak Hari, Assalamualaikum. Melek. Pak, Kenapa Mas ya? katanya Rahmat nggak bisa masuk. Oh. Ininya ya. Kenapa sinyalnya atau apa? Katanya nggak diizinin sama Bapak. Oh, udah Bapak izinin semua kok. Udah, Udah di low semua. Bang. Oke. Kita kembali ya. Tadi Bapak geser dulu sebentar. Oke, sekarang kita ke nomor 12. Jadi apa nih jawabannya, ayo? Ayo, tebak-tebakan aja dulu. Bentar. Kalau nggak bisa, B. B. Miopi ya, dan harus ditolong dengan lensa cembung. Ada yang tahu nggak miopi itu apa? Enggak. Kata. Hah? Oke. Kalau gitu nanti udah Bapak jelaskan harus di save ya. Jangan sampai lupa nih karena nanti ujian sekolah ini keluar nah ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nah bagian-bagian ini yang kamu lihat itu gambar apa ya? Mata. Oke. Bola mata. Ya, betul. Ini bola mata nah ya. Nah, Lama. jadi ini punya kita nah, underdeal kita nih. Jadi kamu harus tahu bagian-bagian ini apa namanya, bagian-bagiannya apa saja namanya ya. Oke, coba Bapak akan jelaskan dulu sedikit bagian-bagian dari mata ini. Yang pertama yang sini nak, yang bagian sini nih. Nah, kelihatan gak ini? Kelihatan? Kelihatan. Ini namanya retina. Nah, namanya apa? Retina. Retina ya. Oke, yang ini yang di sini namanya saraf mata ya. Saraf mata. Nah, yang di sini nak, yang paling depan ini namanya kornea ya. Apa namanya nak? Kornea. Kornea ya. Pernah dengar ya di sinetron-sinetron tuh kalau buta itu bisa diganti korneanya gitu ya. Nah, kornea itu sebelah sini nah. Nah, terus yang di sini nih, yang di tengah-tengah ini namanya lensa mata. Lensa mata ya. Lensa mata. Nah, terus yang ini nih. Ini nih. Nah, ini namanya iris. Namanya apa, Nak? Iris. Iris. Nah, iris itu nak, jadi di sini ada dua ya, atas bawah iris itu, dan di tengah-tengah akan membentuk lubang. Nah, lubangnya ini disebut pupil. Lubangnya namanya apa nak? Pupil ya. Pupil. Nah, jadi kalau iris, jadi kalau kamu nih lihat mata kalian tuh yang warna putih, ya, yang warna putih itu bola matanya ya. Nah, kalau yang warna hitamnya itu dia terdiri dari iris, dan iris ini punya lubang namanya pupil. Nah, jadi kadang lubangnya membesar dan mengecil ya. Nah, itu bagian yang membesar dan mengecil itu namanya pupil. Nah, sekarang kita ke proses kerja atau cara kerja mata ya. Mata kita itu dia sebagai alat optik ya, atau alat yang memproses cahaya. Nah, dia bagian depannya, bagian kornea itu bening ya. Jadi ini yang tanda panah ini disebutnya berkas cahaya. Nah, ini namanya berkas cahaya. Dan misalnya di sini ada benda ya. Misalnya bendanya orang nih, Bapak gambar nih. Ini orang nih. Nah, orang ya, misalnya. Nah, maka dia sama berkas cahaya, nanti si cahayanya ini akan dipantulkan masuk ke dalam kornea mata, terus udah ke kornea, terus kemana nak? Setelah kornea masuk ke sini kan? Namanya apa tadi ini?
Oh, yang nggak kelihatan ya panahnya. Bentar, panah. Oh ya, yang Bapak ganti panah dulu ya. Oh ya, nggak bisa ya panahnya ya. Jadi yang masuk ke pupil, udah ke pupil, ke lensa mata. Nah setelah itu, yang tadinya berkas cahaya berubah jadi bayangan. Nah bayangannya itu diterima sama retina. Jadi apa fungsi retina? Retina itu untuk menerima atau menangkap bayangan. Menangkap bayangan. Ya. Ini di 92 Bapak udah jelasin belum ya yang mata ini? Belum kan ya? Belum. Belum ya? Oke. Jadi untuk menangkap bayangan. Jadi si retina ini menangkap bayangan, tapi bayangannya itu tepat di bagian namanya bintik kuning di sini ya. Tapi kalau yang ini tepat gak, Nak? Ini tepat gak? Ternyata di sini bayangannya tidak tepat. Dia jatuh, bayangan yang ini dia berada di depan retina. Kira-kira normal nggak kalau di depan retina? Ini tidak normal, alias dia rabun. Kamu suka pernah dengar kata rabun ya? Rabun itu melihatnya jelas nggak? Enggak. Tidak jelas ya. Ada rabun dekat, ada rabun jauh. Kalau rabun dekat berarti tidak bisa melihat benda-benda yang dekat. Kalau rabun jauh berarti tidak bisa melihat benda-benda yang jauh ya. Nah, di sini bayangannya berada di depan retina. Nah, karena dia berada di depan retina, maka benda yang dilihat tidak jelas. Nah, cacat mata seperti ini, Nak, ya, yang cacat mata yang seperti ini yang digambarkan di sini, ini disebut cacat mata rabun jauh. Nah, rabun apa, Nak? Rabun apa? Rabun jauh. Rabun jauh atau tidak bisa melihat jauh. Ini bisa diobati gak, Nak? Rabun jauh ini? Ada yang tahu gak? Belum pernah nyoba ya. Jadi rabun jauh ini memang bisa dengan cara dilasik ya namanya, tapi bisa dibantu dengan kacamata. Nah, kacamatanya itu disebut kacamata lensa cekung. Nah, jadi dibantu oleh lensa mata lensa cekung nih. Bentuknya kayak gini ya. Lensa cekung. Nah, maka kacamatanya itu disebut dibantu dengan kacamata apa tadi? Lensa apa, Nak? Lensa apa? Cekung atau minus. Nah, makanya kalau orang rabun jauh ditolong dengan kacamata lensa cekung. Nah, cacat matanya disebut miopi. Jadi nama lain rabun jauh itu apa? Miopi. Berarti kira-kira jawaban dari nomor 12 ini apa, Nak? Yang mana? A? A, oke, good. Yang A ya. Jadi dia ini rabun dekat, rabun jauh ditolong oleh kacamata lensa cekung atau negatif. Nah, sekarang kalau Bapak ganti nih soalnya ntar ya. Misalnya begini gambarnya nih. Nah, ini ceritanya gambarnya bagus ya. Oke. Nah, misalnya ini sekarang ada bayangan nih. Bayangannya sekarang dibalik warna merah nih. Bayangannya warna merah. Oke. Nah, dia gini sorry nih, jadinya. Nah, dia di depan atau di belakang retina. Nah, ini. Nah, kalau ini retina, berarti apa namanya? Si bayangannya ada di belakang atau di depan retina ini? Di belakang. Nah, karena ini di belakang, ini juga sama. Nah, ini tidak normal, maka ini ditolongnya sama kacamata. Kalau ini lensa apa, Nak? Nih, kalau seperti ini lensa cembung. Aduh, sorry ya, ini kalau di papan tulis gambar Bapak lebih bagus nih. Tapi kalau di sini emang susah ya. Lensa cembung. Nah, ini cacat matanya disebut apa? Kalau ini namanya rabun dekat. Nah, atau nama lainnya hipermetropi ya. Hipermetropi. Yang mana, Pak? Yang ini. Hipermetropi kan? Oke. Jadi apa namanya? Itu kalau
yang rabun dekat. Jadi kalau rabun jauh namanya apa nak tadi? Yang keras dong ini. Apa tuh yang rabun jauh? Miopi. Kalau yang dekat? Yang dekat? Hiper apa? Hipermetropi rabun dekat ya, ditolong dengan lensa cembung atau lensa positif. Nah ya, lensa cembung itu nama lainnya tuh lensa positif. Kalau lensa cembung lensa negatif. Ya, ini negatif ya atau minus ya. Nah, kalau anak-anak seusia kalian biasanya kalau rabun itu biasanya rabun jauh ya atau miopi. Nah, tapi kalau udah usia-usia di atas 40 tahun biasanya rabunnya rabun dekat. Itu nggak bisa ngelihat dekat. Oke, seperti itu dulu. Mungkin udah jam 2 nah ya. Untuk nomor 13 Bapak PR kan nanti kamu kerjakan dulu ya di rumah. Nanti kita bahas bareng-bareng ya lewat nanti kalau udah PTN kita bahas di kelas, tapi kalau masih PJJ nanti dibahas di Google Meet lagi nah ya. Oke, nah ini Bapak rekam, jadi nanti Bapak kasih ke YouTube ya, Bapak kirim ke YouTube, nanti Bapak share linknya ya, jadi kamu bisa nonton juga di YouTube. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini nak? Nggak ada. Nggak. Udah jelas Ya, ya? Pak. Udah jelas atau nggak ngerti nih? Jelas banget, Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah jelas, alhamdulillah ya. Silakan di screenshot dulu nak. Kalau sempat dicatat. Kalau nggak sempat screenshot dulu. Nanti bisa dicatat belakangan. Sudah nak? Oh iya. Sudah? Udah, Pak. Oke, kalau sudah Bapak stop sharing nih ya. Sudah ya, berarti ya. Oke. Kalau sudah kita kembali lagi. Oh iya ini si Yulia baru masuk nih. Wah, udah mau selesai baru masuk Yulia nih. Tiduran kayaknya nih. Oke. Oke, nak Bapak tanya lagi nih, ada pertanyaan nggak? Seputar tadi kita bahas berapa soal tadi? 3. Kita bahas 3 soal ya, nomor 6, 3, 6 sama 12. Yang 13-nya nanti dulu ya karena waktu nggak sempet ya. Baik, mungkin itu saja berarti untuk hari ini ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah semuanya. Coba sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, akhir kata Bapak tutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya ya. Ya. Ayo, sehat-sehat semua ya. Ntar ketemu lagi ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Ya, Pak. Ayo. Silakan selamat beristirahat. Ayo, dadah semua ya.